Shalom. Shalom. Masih mau dengar saya nyanyi? Dengan lagu yang sama? Lagu apa yang sama yang saya akan nyanyikan? Bisa ditebak kira-kira? Lagunya apa yang akan saya nyanyikan? Lagu yang tercipta 1700-an itu ya. Jadi saya ini pendeta yang hebat. Kalau Pak Boy nyanyikan lagu-lagu yang sekarang, kalau saya bisa nyanyi yang tercipta 1700-an gitu ya. Saya tidak tahu rekaman saya nyanyi lagu itu di sini, di sisi ini sudah berapa. Saya khotbah saya nyanyi lagu itu, khotbah lagi nyanyi lagi lagu itu. Kenapa saya nyanyikan lagu ini terus? Karena tidak pernah saya nyanyikan saya bosan. Saya suka main gitar. Jadi kalau ada fals-falsnya gitar saya setel. Untuk mengetahui gitarnya sudah tidak ada yang fals, kadang-kala lagunya ini yang saya nyanyikan. Hampir tak pernah lolos. Kalau beberapa lagu, satu lagu, kalau cuma satu lagu pasti ini lagunya. Untuk tes suara saya dengan gitar yang ada ya. Satu lagu yang tercipta lewat peristiwa diselamatkannya seseorang yang telah lama tinggalkan Tuhan. Sampai dalam syair lagu ini dia mengatakan, dulu aku buta, sekarang engkau jelikan. Dulu aku terhilang, sekarang engkau temukan. Bisa bilang amin? Mungkin lewat pujian ini ada di antara kita yang punya latar belakang sama. Hidup kita terlalu gelap, terlalu lama kita tinggalkan Tuhan ya. Tapi kalau kita berbicara tentang anugerah malam ini, kita ada di sini. Bisa bilang amin? Bukan karena kita, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Banyak lagu baru yang tercipta. Maaf, hari-hari ini di kalangan gereja kita sampai-sampai kadang-kala ada lagu yang belum sempat populer sudah hilang karena lagu baru datang. Tapi kalau lagu-lagu yang lama, karena itu bertolak dari pengalaman hidup seseorang, itu tidak akan pernah tergerus oleh waktu ya. Setiap kali menyanyikan, saya selalu menyanyikan di mana saja lagu ini, bahkan di tempat yang sama pun di tempat lain saya nyanyikan, karena saya tahu saya nyanyikan, saya tidak bosan, yang dengar pun tidak bosan. Anugerah Tuhan, amazing. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet
tepuk tangan bagi Allah kita. Baik, terima kasih kepada Tuhan yang pertama, tentunya kepada pengurus dari PD BCC ini yang mempercayakan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya harus pulang kemarin dari kota Luwuk. Setelah pada tanggal 2 kemarin adik istri saya meninggal. Saya pertimbangkan waktu, apakah saya harus pulang. Salah satu yang saya ingat, BCC ini. Bisa bilang amin? Nanti kalau saya tidak balik, lama-lama sudah ada yang usul, nggak usah undang dia. Banyak batal-batalkan gitu ya. Jadi saya bertanggung jawab, belajar sepanjang saya masih bisa atur, untuk saya bisa melayani, saya melayani. Memang bagi saya ada prioritas. Sepenting apa saya dalam pelayanan katakan. Tapi kalau sudah urusan jemaat sendiri dan keluarga, nah itu memang sesuatu yang tidak bisa saya abaikan ya. Tapi terkait dengan dipanggil pulangnya adik istri saya itu saya bisa atur. Jadi saya pergi tanggal 4 karena tiket pesawat di tanggal 3 habis ke Luwuk. Jadi tanggal 4 saya bisa berangkat, saya tiba jam 12, jam 2 pemakaman ya. Dan kemarin saya pulang 8 jam di bandara Makassar. Ya, delaynya itu panjang sekali dan setengah 12 tiba di rumah. Baik, hidup dalam sukacita Tuhan. Itulah tema kita malam hari ini. Hidup dalam sukacita Tuhan. Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Saya pamit dulu kepada senior saya, Pak Hendra Prana. Puji Tuhan. Ya, kita yang muda-muda kan harus bisa menghargai mereka yang sudah jauh lebih dulu dari kita ya, secara usia dan tentunya pengalaman dalam pelayanan. Filipi 4 ayat yang keempat, sama-sama kita baca ayat yang sudah sangat populer, 2-3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, coba Bapak Ibu saja lebih nyaring tanpa saya. 2-3. Ya, Bapak Ibu, tema kita hari ini hidup dalam sukacita Tuhan. Memang kalau kita berbicara mengenai firman Tuhan yang satu ini, ternyata ada banyak orang di luar kita yang berkata hal ini tidaklah mungkin bisa terjadi. Itu mereka menganggap begitu. Mengapa? Mereka melihat dari realita hidup, bahwa yang namanya hidup tidak selamanya dalam satu kondisi, satu situasi baik. Jadi mereka berpikir kalau situasi baik, keadaan baik, kita mungkin bisa bersukacita. Bagaimana ketika situasi berubah menjadi tidak baik? Jadi kalau orang yang ada di luar sana, atau mungkin juga bagian daripada kita orang Kristen, namun kekristenannya masih sangat dangkal, pemahamannya akan kebenaran firman Tuhan, bisa saja mereka akan berpikir dan berkata sama, tidak mungkin. Tetapi kalau kita melihat latar belakang penulisan ini, seorang rasul besar yang dipakai Tuhan memberitakan Injil luar biasa tanpa memperhitungkan resiko apa yang harus dia terima karena pemberitaan Injil, itu Paulus. Bagaimana saya katakan seorang yang demikian ini justru seharusnya orang yang di luar penjara yang mendatangi Paulus dan menghibur, berkatakan bersukacita, dorong dia, support ya, supaya ada kekuatan untuk dia bisa bertahan di sana. Tapi kebalikan, justru orang yang di luar mendapatkan support dari orang yang justru berada di penjara. Dia berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, baik, Paulus menyampaikan ini kepada jemaat yang ada di Filipi, karena sukacita yang dimaksud ini sukacita yang tidak tergantung pada situasi. Jadi bukan situasi dalam pengertian akibat daripada satu keadaan yang baik, karena seseorang mengalami sesuatu yang baik, menerima sesuatu yang baik, tidak dalam rangka itu. Tetapi sukacita yang dimaksudkan oleh Paulus di sini adalah sukacita yang memang secara langsung dikerjakan oleh Allah lewat Roh Kudus. Bisa bilang amin? Dan saya percaya kita semua yang ada di sini, kita semua sudah mengalami dalam situasi yang tidak baik, keadaan yang tidak memungkinkan untuk kita bersukacita, tapi kita bisa bersukacita. Memang sulit diterima oleh akal sehat. Loh ya apa Pak? Nek aku loh nggak ada duit, ya apa? Kebutuhan yang desak, ya apa? Nah, ini kalau jemaat kadang-kadang nantang kita pendeta, hamba batuan gitu. Loh Pak Herman loh, iso ae ngomong enek.
No, loh, tapi aku sing ngerasa lah Pak, ndak isa Pak, ndak isa. Ada orang yang ngomong di belauran orangnya, ndak isa Pak, ndak isa. Ya, begitu ya. Mereka bilang ndak bisa. Memang oleh akal sulit. Tahun berapa? 96. Ketika anak kami yang nomor 3 terlahir dan meninggal. Bukan dia meninggal karena sesuatu keadaan kesehatannya tidak baik. Rumah sakit Wiyung Sejahtera depan Pratama itu. Nah sekarang saya akan di Pratama. Dulu rumah sakitnya belum sebesar itu, masih rumah baru awal-awal ya. Saudara, waktu melahirkan tes 1 2 3 tes 1 tes Salonika 5 18 mengucap syukur dalam segala hal. Ada gangguan tidak apa-apa. Jadi waktu almarhumah ya melahirkan itu, bawa di situ dokter kandungan belum datang, yang ada baru suster-suster itu ya. Maaf, desakan anak ini untuk keluar sudah begitu kuat. Bidan-bidan di situ telepon sang dokter, dia berkata tahan, suruh tahan saja, tunggu saya setengah jam. Bayangkan orang melahirkan sudah mau keluar disuruh tahan, nggak tahu bagaimana caranya itu. Sudah, hanya itu disampaikan oleh bidan kepada almarhumah. Singkat cerita, 1 hari sebelum proses kelahiran, diperiksa oleh dokter, posisi kepala sudah di bawah, siap melahirkan. Tapi anehnya ketika lahir, yang keluar lebih dulu kaki. Entah terjadi putar atau bagaimana di dalam. Yang dilakukan oleh suster adalah, mereka coba tarik-tarik, kakinya ditarik-tarik keluar. Nggak bisa. Ada dokter umum di situ. Dokter ambil alih. Dia juga lakukan hal yang sama. Dia tarik-tarik juga. Dari tangan tak kelihatan sampai akhirnya tangan pun terlihat. Tinggal di leher. Maaf, kepala ada di dalam. Dan dokter baru datang setengah jam kemudian setelah mereka katakan keadaan seperti itu. Karena dia memang dokter, dalam tempo yang singkat anak itu bisa keluar. Sementara dokter umum, waktu dia tarik tidak bisa. Saya lihat beberapa saat dia di dalam, dia keluar masuk di kantornya, dia begini di meja, dia lepas handscoonnya, dia lepas, dia gini, dia masuk lagi, dia pasang handscoon yang baru, dia tarik lagi, tidak bisa. Jadi singkatnya anak kami meninggal karena itu. Ditarik-tarik sama dokter itu ya. Dokternya datang sama bidan-bidan itu, dokter yang satu dokter umum, dan dokter datang, dia buat sedemikian rupa, mungkin posisinya dia tarik keluar, dimandikan, dia panggil saya di satu lorong, dia hanya berkata begitu kepada saya, anaknya sudah tidak ada. Apa reaksi saya? Ini perbuatan Tuhan terbaik bagi saya. Saya senyum dengan tangan begini. Ini perbuatan Tuhan terbaik bagi saya. Dokternya kaget. Hah? Dalam hatinya mungkin mati anak, kok perbuatan Tuhan terbaik? Sudah tahu hari itu dia bilang apa? Pak, kalau saya ada topi hari ini, saya angkat topi untuk Bapak. Bahkan dia bisa bercerita, ada kejadian di mana-mana, dokter dituntut sampai diperkarakan. Sampai hari ini saya tidak pernah memperkarakan itu. Apakah itu kekuatan dari saya? Saya bisa tersenyum sambil berkata, ini perbuatan Tuhan terbaik bagi saya. Nama anak itu sepakat kami dengan almarhumah Sevanya. Tapi saya bilang, sehari-harinya saya akan panggil Maradona. Karena saya favorit sekali Maradona. Karena Maradona masanya berakhir, saya pindah ke Messi. Ya, Messi. Kebetulan Tuhan kita juga Mesias, jadi dia Mesias suka ada cara tipu-tipunya itu. Kita tidak bisa menipu orang, tapi kalau main bola boleh menipu-nipu ya, puji Tuhan. Nah jadi yang dimaksudkan sukacita di sini bukan sukacita karena keadaan, bukan karena sukacita yang tercipta oleh sesuatu hal, ya. Tapi Paulus menyatakan kepada mereka sukacita yang dimaksud di sini sukacita yang secara langsung dikerjakan oleh Allah melalui Roh Kudus. Katakan amin lagi, saudara. Sukacita dan damai sejahtera merupakan kebutuhan setiap orang. Jangan berpikir yang namanya sukacita atau damai sejahtera itu sesuatu yang sifatnya kalau ada ya, ndak apa-apa. Saya berani bilang ini kebutuhan primer setiap orang. Mengakui atau tidak, semua kita suka yang namanya sukacita.
Ayo, saudara suka wajah yang selalu senyum atau yang cemberut? Orang bilang senyum itu berkat. Saudara mungkin bisa kasih uang kepada seseorang, tapi coba kalau ketemu dia senyumlah. Apalagi saya sudah lihat di cermin, ada 3 bentuk senyuman saya. Ya, dan dari 3 itu ada yang paling manis. Senyuman saya yang pertama ini. Wes tak delok cermin iku, kekecilan. Yang satu ini, kebesaran. Nah, sengaja yang kedua ini, yang ketiga ini saya sengaja kasih ke belakang supaya semua fokus lihat saya. Saya ini sudah ganteng, tambah ganteng lagi dengan senyuman itu. Yang ngakui saya ganteng bilang amin. Haleluya. Jadi kalau yang pertama ini kekecilan, tadi yang kedua kebesaran, yang ketiga, saudara tidak bisa bohong karena cermin menginformasikan 100%. Ini yang ketiga. Semua lihat, yang tidak lihat berdosa. Sudah? Ini. Apalagi dari samping. Bagaimana tidak orang bilang saya mirip Erik Estrada yang film Chips itu. Cirinya saya memang sudah hilang setelah saya menikah dengan sekarang ya, setelah istri pertama meninggal loh ya. Ini dulu saya kan begini. Orang bilang, Pak Herman ini loh mirip Erik Estrada. Wah, siapa nggak bangga, saudara. Waktu saya langsing dulu, saya besuk, saya ingat dulu waktu saya masih praktek di Kerencoy, Pendeta Charles Simamora. Waktu saya besuk masuk gang, waktu itu ada kumis-kumis, saya masih langsing 50-an kilo, sekarang 76. Orang bilang begini, Rano Karno. Wih, jadi wajah saya ini mirip-mirip bintang film. Ya, sekali-sekali orang berkata kalau dari samping bilang Jackie Chan, waduh. Ya, kalaupun salah itu bukan di pihak saya, yang menilailah yang salah. Jadi damai sejahtera sukacita merupakan kebutuhan setiap orang. Yang percaya dan setuju katakan amin. Bahkan manusia selalu berusaha dengan segala cara serta upaya. Untuk apa? Supaya mereka mendapatkan itu, sukacita dan damai sejahtera. Hal itu nyata dengan berbagai macam upaya yang dilakukan supaya ada damai, ada sukacita dalam hidup. Kadang-kadang mereka menggunakan cara bagaimana supaya kami bisa punya sesuatu yang membuat sukacita itu ada. Nah, cuman kadang-kadang tanpa mengerti bahwa memang harta bisa membuat kita bersukacita. Uang bisa. Coba bilang amin. Coba kalau kasih uang marah? Kalau kasih uang, apalagi posisi kita lagi tidak punya uang, pasti kita senang, ya. Nah, orang berusaha untuk cari uang sebanyak-banyaknya dengan pikiran supaya saya ada sukacita, ada damai. Ini orang berpikir begitu. Yang punya IQ tinggi mereka kejar, berpikir supaya sukacita itu saya dapatkan lewat mungkin jabatan dan kedudukan saya. Yang punya kelebihan, talenta ataupun karunia, mereka mencari berupaya supaya sukacita damai sejahtera lewat apa? Popularitas, ketenaran hidup. Hihi. Michael Jackson. Ya. Wah. Mereka berusaha dari apa yang mereka punya. Dia tidak pintar, tapi dia punya kelebihan. Sayang ini bukan lantai. Kalau lantai saya jalan undur. Saya sudah latihan di rumah. Sudah saya bisa itu. Caranya begini sih, gini ya. Waktu sini itu taruh, ini yang begini. Bisa, saya sudah bisa. Coba kapan saya khotbah ini ganti jadi keramik. Nah, saudara, orang seperti itu, mereka mau coba mencari damai lewat harta, lewat jabatan, lewat ketenaran. Tapi saya mau katakan kepada saudara, yang hadir malam hari ini, katakan saja semua kita orang yang percaya kepada Yesus, kita adalah orang yang beruntung. Bilang amin. Kalau mereka berusaha sesuatu untuk mendapatkan damai sejahtera, namun sifatnya sementara. Makanya ada keluarga-keluarga yang istrinya sukacitanya hanya di tanggal awal. Coba kalau tanggal awal, ketika gaji diterima, Papa itu handsome deh. Sorry loh Pak. Mama, apa kira-kira terjadi padamu? Enggak tahu. Mama juga cuma lihat Papa handsome, tambah ganteng rasanya. Karena baru tanggal di awal.
Waktu tanggal muda masih ada, tapi sudah berkurang. Pak, jam piro nang kantor? Rodot telat Sudah beda senyumnya. Kalau sudah di tanggal akhir, itu beda cerita. Kalau di tanggal muda tadi, Pak, tak bikin kopi tak? Iya. Kopi luwak? Apa gula aren? Pokoknya semua ditawari di tanggal muda. Tapi di tanggal tua, suami datang sambil buka sepatu, Ma, bikin kopi. Wes tuwek ngene lho, bikin dewek. Itu berubah. Tapi saya katakan kita beruntung. Sukacita dan damai yang ada pada kita tidak tergantung situasi. Bisa bilang amin? Ada uang tetap senyum. Tidak ada uang tetap sukacita. Sukacita dari Tuhan seperti itu. Makanya dalam Filipi 4 atau berapa? Ayat berapa itu? Damai sejahtera Allah yang melampaui akal. 4 ayat 7. Artinya apa? Kalau kita lagi tidak punya uang, secara akal kita susah. Tapi karena damai sejahtera Allah melampaui akal. Akal bilang susah, tapi jemaat Tuhan, anggota BCC, sekalipun akal bilang harusnya kamu susah, tapi BCC akan tetap bersuka cita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Nah, puji Tuhan, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi ini menjadi satu kebutuhan primer yang tidak bisa disangkali. Itulah sebabnya dengan penuh keyakinan Paulus mendorong jemaat yang ada di Filipi supaya mereka bersuka cita. Tentunya ini bertolak dari pengalaman pribadi dia. Penjara yang membuat dia tidak bebas di sana, tidak dapat memenjara hatinya. Yang namanya sukacita dikerjakan Roh Kudus tidak bisa dibendung oleh situasi apapun. Ya, itu pengalaman dirinya yang dia sampaikan kepada mereka. Keyakinan Paulus adalah bahwa kualitas sukacita yang dari Tuhan tidak dapat dibandingkan dengan sukacita yang bersumber dari dunia. Sebagaimana yang sudah katakan tadi, mau lewat harta, kekayaan, jabatan, atau popularitas, ataupun ketenaran, tidak bisa dibandingkan. Perbedaannya adalah damai yang dari dunia tergantung keadaan, seperti yang saya sudah jelaskan. Sementara damai sukacita yang dari Tuhan, seburuk apapun situasi, tidak akan pernah bisa menghilangkan itu. Dan saya sudah mengalami kesaksian saya, salah satunya itu. Saya pernah mau dibunuh oleh seseorang, teman sendiri dari Gorontalo. 16 tahun tidak ketemu, tiba-tiba dia datang. Suami istri di rumah kami 1,5 bulan. Tapi mereka berkelahi terus. 5 hari baik, hari ke-6 sampai 1,5 bulan berkelahi. Saya layani suaminya, almarhumah layani istrinya. Saya bilang, kalau kamu tidak berubah, kos saja kamu. Betul. Di 1,5 bulan itu mereka tetap berkelahi dan mereka pulang. Mereka kos. Dia ancam saya kalau dia mau cegat saya dengan pedang. Kalau sampai saya lewat, waktu itu saya hanya punya sepeda motor, belum punya mobil. Dia katakan, lewat di gang ini, tuh Herman, dia bilang begini, babi, anjing, sapi. Saya dibilang babi, anjing, sapi. Pendeta Herman itu seperti babi, anjing, sapi. Saya mau coba tolong lihat, dari 3 jenis hewan itu, adakah tergambar di wajah saya? Babi, anjing, sapi. Memang sempat marah. Itu karena saya manusia 100%. Tapi saya mau bilang, peranan Roh Kudus yang ada dalam saya membuat kemarahan hati saya, sukacita saya yang hilang sempat itu dalam waktu sesingkat-singkatnya bisa hilang. Maksudnya amarah hilang, kembali ke titik awal. Saya ada sukacita. Dan saya bilang sama almarhumah, nanti papi lihat, setiap kali papi mau jalan, papi lihat dia. Kalau ada dia, papi akan bawa ke McD. Almarhumah katakan, untuk apa? Bawa dia kasih makan ayam di sana. Alkitab bilang kalau orang bikin jahat, jangan balas jahat, justru balas baik. Katakan amin. Dan mulai saat itu tidak ada sedikit pun kebencian di sini. Jadi memang luar biasa pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita. Oleh karena itu mari, himbauan firman Allah lewat sosok Paulus, supaya kita memiliki damai sejahtera yang dari Tuhan. Katakan amin. Coba semua katakan, seburuk apapun situasi, saya akan tetap bersuka cita. Bilang, karena kekuatan yang dari Roh Kudus. Tepuk tangannya bagi yang seru, lebih meriah lagi bagi Tuhan kita. Sadar atau tidak, salah satu keuntungan kita orang percaya terletak pada damai dan sejahtera yang kita sudah dapat. Itu sadar atau tidak. Jangan dulu bicara kita punya uang, punya rumah besar seperti yang ada di tempat ini. Ya, daerah ini rumah-rumahnya besar semua. Tapi yang terutama di dalam hidup setiap kita, kita punya sukacita.
dan damai sejahtera. Itu keuntungan kita orang percaya. Seberapa besar dampak daripada damai serta sukacita di dalam kita. Damai dan sukacita adalah kunci untuk kita dapat menghadapi segala situasi. Ternyata kalau kita senang, kita ada damai, situasi boleh berubah. Tapi rupanya dalam sukacita dan damai yang dikerjakan oleh Allah, ada satu kekuatan yang memungkinkan kita untuk bisa menghadapi situasi itu. Katakan amin. Bayangkan orang kalau sudah hilang sukacita, yang kuat, kalau sudah hilang damai, yang kuat jadi lemah, yang pintar jadi bodoh. Itu orang kalau sudah kehilangan sukacita, damai, sejahtera dan sebagainya. Coba lihat Michael Spinks, yang ketika dia bertinju melawan Michael Jackson, orang sudah membesar-besarkan Michael Spinks, ya. Bukan, Michael Spinks lawan Mike Tyson ini sudah dibesar-besarkan oleh para komentator. 1-2 bulan sebelumnya mereka katakan Michael Spinks adalah lawan terberat, terbesar Mike Tyson dalam sepanjang pertinjuan, sejarah pertinjuan Mike Tyson. Itu komentarnya begitu. Sudah tahu apa yang terjadi? Ketika sudah di atas ring, red corner, ya, Michael Spinks. Harusnya karena sudah dibesar-besar, harusnya karena dia punya kecepatan dan daya hindar yang hebat, tidak dimiliki Mike Tyson. Mike Tyson hanya kekuatan pukulan. Blue corner, Mike Tyson. Ngene-ngene. Waktu Michael Spinks harusnya dia bergaya, ini cuman gini. Saya lihat keringatnya jatuh seperti jagung. Pasti kalah. Waktu itu saya di Jakarta, saya bilang pasti kalah ini petinju ini. Benar. Sukacitanya sudah tidak ada itu. Ketika dia menghadapi situasi ini, Mike Tyson yang sekali pukul orang bisa jatuh, jadi damai, sukacita hilang. Orang kuat bisa jadi lemah, pintar bisa jadi bodoh, yang lincah bisa kayak linglung, tidak bisa bikin apa-apa. Makanya saya katakan kepada saudara bahwa betapa besar peran sukacita, damai sejahtera secara khusus yang berasal dari Allah. Ternyata di dalamnya memampukan kita bisa menghadapi segala situasi. Katakan amin. Bahkan oleh damai dan sukacita membuat kita dapat menikmati semua yang kita punya. Bisa bilang amin lagi? Amin. Saudara bisa punya apa? Rumah mewah, kalau tidak ada damai, yang menikmati pembantu. Apalagi kalau pembantunya dari sono, yang di seberang laut. Rumah besar 3, naik ke lantai 2 beberapa. Saya lihat pernah 3 pembantu, mereka cari kutu, ya, sambil ketawa-ketawa, rambutnya panjang yang mengkilat itu loh. Taruh mungkin minyak goreng, mari dapat kutu langsung ya. Loh iya, orang dari sana itu kalau dapat kutu dia tidak buang. Ngerti maksud saya? Seberang laut ono jembatannya itu loh. Loh benar, saya lihat di Blauran itu mereka itu suka cari kutu, begitu dapat langsung masuk. Rupanya enak ya, cuman saya belum pernah mencobanya. Jadi saudara, kita dapat menikmati segala sesuatu yang kita miliki. Nah, coba kita lihat beberapa oknum, waktu kita tidak lama lagi. Kita akan lihat betapa besar peran sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Ketika mana seseorang dia berada pada satu, katakan puncak karirnya, dia sebagai seorang yang cukup tenar, punya ketenaran, punya popularitas. Tapi apa yang mereka lakukan di saat mereka di puncak-puncaknya itu? Mereka buat apa? Karena mereka tidak punya damai. Beberapa artis mereka mati karena mengkonsumsi obat terlarang dalam jumlah yang besar, yang kita kenal dengan OD, overdosis. Marilyn Monroe dalam usia 26 tahun, aktris sekaligus model Amerika, ya, model di Amerika. Ini masih saudara saya, Marilyn Monroe ini. Ketika dia belum bunuh diri, tapi waktu dia bunuh diri, saya putuskan hubungan dengan dia. Kalau menghayal begitu. Marilyn Monroe. Apa yang kurang? Ya, ini coba lihat, dia mengkonsumsi obat narkotika ini.
mati percuma seperti itu. Siapa lagi? Judy Garland. Judy Garland, usia 47, aktris dan penyanyi Amerika, seorang wanita juga. Mati juga, sama. Mau bilang mereka kurang materi, mau bilang mereka kurang tenar. Oleh ketenaran uang mereka dapat, tapi apa yang terjadi? Mereka tidak ada kepuasan, tidak ada sukacita, tidak ada damai. Dan itu yang membuat mereka harus mengakhiri hidup mereka dengan mengkonsumsi obat-obat itu. Mati secara percuma. Siapa lagi? Janis Joplin, usia 27 tahun, seorang penyanyi sekaligus pencipta lagu di Amerika juga. Dalam ketenarannya, berlimpah dengan uang. Siapa yang tidak kenal dia di masa itu? Tapi mati dengan cara yang sama. Kebanyakan saya lihat mereka mengkonsumsi obat-obat terlarang itu, narkotika dalam dosis yang lebih, sampai akhirnya mereka mati. Ada lagi Jim Morrison, vokalis sekaligus pengarang lagu, mati pun sama. Mau bilang mereka kekurangan sesuatu secara materi, buktinya kalau orang dia kaya, sudahlah, kita nggak usah tanya soal uang. Kalau orang sudah tenar, nggak usah tanya juga soal uang. Satu kali tampil, nggak usah itu penyanyi begitu Mongol saja, tampil satu kali 20 menit itu entah berapa puluh juta, tergantung siapa yang ngundang. Kalau di kalangan menteri bisa-bisa 100. Tapi Mongol pernah keok dengan saya di Bitung, Manado. Jadi kita 21 panggung. Sekarang dia takut menghadiri undangan kalau saya ada. Mungkin saya pernah katakan sini juga dulu ya. Saya tidak mengganggu, itu memang ininya dia. Tapi rupanya orang lebih tertawa lihat saya, karena saya suara wanita saya bikin wanita, suara pria saya bikin pria, suara opa saya bikin opa, suara oma saya bikin oma. Mongol 100 cerita dengan suara yang sama. Kalau saya berkata, opa berkata, wow, saudara sekalian, itu suara opa. Kalau opa panggil oma, mami tolong ambilkan air minum. Oma bilang, sebentar dulu, nanti mami ambil. Kalau saya katakan suara wanita, Pak, suaminya menjawab, ada apa sayang? Orang sampai tanya, apa beda bapak dengan dia? Nggak usah sebut namanya. Apa beda bapak dengan dia? Saya bilang, oh, kalau beliau 100 ceritanya dengan suara yang sama. Kalau saya tergantung, saya lagi cerita apa, saya bisa buat itu. Oh gitu, iya. Sedangkan suara ayam saya bilang saya bikin. Kalau suara anjing sudah populer di sini. Saya bilang suara ayam itu loh. Makanya saya kalau khotbah tentang Petrus, 3 kali dia dengar itu. Akhirnya dia dengar suara ayam itu, dia bertobat itu, dia sadar. Saya bilang tinggal pilih, mau ayam hutan, mau ayam kampung, ayam Bangkok, terserah. Mau coba? Kalau ayam kampung, atau disebut ayam bekisar ya, itu suaranya kecil pendek. Itu ayam kampung. Ayam hutan. Kalau ayam kampung agak besar panjang. Nah itu. Kalau ayam Bangkok sudah mau mati, masih tunjukkan kekuatannya. Nah itu. Kalau ayam, anjing sudah ya, sudah dulu di sini. Nah saudara, jadi saya coba beritahu kepada saudara bahwa mereka berlimpah secara materi, tapi ada yang kurang, sukacita. Bisa bilang amin? Coba bilang, saya sangat bersukacita. Elvis Presley sama juga. Dia ditemukan dalam tubuhnya kandungan narkoba juga. Ada John Belushi, mati karena obat-obatan. Ini pelawak terkenal di Amerika kalau tidak salah. Orang yang menghibur setiap waktu untuk banyak orang, membuat orang lain tertawa. Pernah diwawancara salah seorang pelawak di Amerika terkenal. Mereka bertanya, bagaimana Anda bisa membuat orang bisa tertawa dalam waktu yang singkat engkau tampil? Dia justru jawab begini, sebetulnya kalau mau jujur, kami yang harus dihibur. Coba bayangkan, yang setiap waktu kerjanya menghibur orang, sekarang dia berkata kami yang harus dihibur. Dia mengakui dan akhirnya mati juga dengan cara seperti itu, ya. Obat-obatan, River Phoenix, overdosis juga, aktor film dan musisi Amerika. Ada yang namanya Chris Farley, aktor dan komedian Amerika, sama juga. Ini ada 2 ternyata di sini. Ada lagi Heath Ledger, aktor Australia, bintang film terkenal, overdosis juga.
Dan terakhir masih ada yang lain, saya batasi. Michael Jackson. Ada yang bilang jantung, tapi ada yang bilang dia minta obat melampaui dosis. Untuk apa? Supaya dapat ketenangan. Kita tanpa mengkonsumsi semua itu, kita bisa bersuka cita. Katakan amin. Ini keuntungan kita. Makanya perlu kita hidup dalam sukacita daripada Tuhan. Kita tidak semua sama secara finansial di sini. Tapi yang pertama yang penting saya mau katakan, asal kita punya sukacita. Mangan sego ambes, mangan sego ambes jangan to, plus kecap manis, hasilnya enak. Bilang amin. Ditambah lagi dengan kerupuk. Sudah, kita mau sesederhana apapun, kita tinggal tidak di rumah yang punya AC, kita tinggal di rumah kontrakan yang sudah keadaan bagaimana, tidak ada AC, kipas angin juga sudah tidak bisa jalan kipasnya. Tapi kita tetap bersuka. Ini bukan khotbah yang membuat jemaat supaya pesimis, tidak. Bagi saya Tuhan lebih tahu apa yang kita perlukan. Coba bilang, saya bersyukur saya punya Tuhan yang adalah sumber sukacita, damai sejahtera. Tuhan Yesus? Loh, belum. Tuhan Yesus memberkati, khotbah saya selesai. Selain deretan artis-artis terkenal, aktor-aktor itu ya, ternyata ada mereka juga orang-orang terkenal, tokoh-tokoh dunia, adalah yang mantan presiden dan sebagainya. Mereka mengakhiri hidup mereka dengan bunuh diri juga. Ya, lepas dari nama-nama yang sebelah saya sudah baca, ada juga orang-orang yang terkenal, pemimpin-pemimpin sebuah negara, ketika dia lengser dan sebagainya, mereka mengakhiri hidup mereka juga. Ada yang jatuhkan diri dari lantai sekian, mati juga. Nah, bagi kita orang yang percaya, yang memiliki Yesus dalam hidup, memiliki satu keuntungan. Situasi boleh berubah, bahkan buruk sekalipun, tapi karena ada Tuhan dalam hidup kita, kita jalani hari-hari hidup kita bersama dengan Tuhan, maka kita akan selalu menikmati kehidupan ini. Ingat, yang namanya diberkati bukan hanya sekedar memiliki. Dalam kitab pengkhotbah mengatakan definisi diberkati bukan hanya dikaruniai sesuatu lalu kita miliki, tetapi ada plusnya. Yang dimaksudkan diberkati adalah diberikan apa yang kita butuh, sekaligus dikaruniakan kuasa untuk menikmatinya. Ya, walaupun rumah, kendaraan kita tidak seperti orang lain, tidak akan mempengaruhi. Tuhan berikan apa yang ada, sekaligus karunia untuk kita bisa menikmatinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari pemusik boleh tampil ke depan.